Firman yang akan kami sampaikan berkaitan dengan tubuh Kristus. Saya tadi membaca visi dari gereja kita yang luar biasa. Visinya apa, saudara? Coba ada yang belum pernah membaca, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sejati menghasilkan murid. Saya hendak mengajak berefleksi. Bayangkan kalau tadi tim pelayan altar, tim musiknya mogok, singer dan penarinya bisa bernyanyi dengan baik, leluasa tidak? Tidak ya. Bayangkan kalau semua yang di sini kompak, tetapi yang terjadi jemaatnya tidak mau nyanyi. Apa yang terjadi, saudara? Lucu ya? Yang sini gembor-gembor sampai Pak Mit menjolong-jolong. Ya. Ah, inilah yang dikatakan hasil dari pemuritan. Hasil yang tampak dari gereja GPDI Sinar Pengharapan salah satunya adalah Fajar Pengharapan ya. Terpilihnya saudara kekasih kita Pendeta Mit menjadi sekretaris wilayah daerah. Tepuk tangan dong. Tidak main-main itu. Artinya gereja Anda ditantang untuk berkiprah tidak hanya di dalam gedung gereja ini. Mulai sekarang leader Anda, pemimpin Anda menjadi milik orang se-Jawa Tengah. Sadarkah dengan itu bahwa dituntut tanggung jawab supaya kita bisa berbagi peran, berbagi tugas. Sehingga ketika hambanya harus memikirkan hal-hal yang besar di luar sana, di dalam sini hal-hal yang lain harus didelegasikan. Saya tadi sempat ngobrol sebentar, saya mengingatkan beliau, ingat Om, saya punya 2 teman yang sakit tanpa penyakit. Sakit tanpa penyakit tidak bisa apa-apa. Sakitnya apa? Kelelahan kronis. Sampai dibawa ke Trogorjo, ke Semarang dan sebagainya, sampai ke Singapura. Penyakitnya kelelahan kronis. Nah, kita tidak boleh terjadi seperti itu. Oleh karena itu sebagai tubuh Kristus kita harus bersinergi, bergandeng tangan, bahu-membahu, dari yang kecil sampai yang besar dimuridkan, kemudian diutus. Sehingga dia memuridkan orang lain dan gereja ini tidak akan stagnasi mandek, tetapi terus berkembang dari masa ke masa. Bukan karena hanya pemimpinnya yang bergerak, tetapi semua pihak bersinergi. Puji Tuhan. Saya mau tanya lagi, mengapa sih ibu-ibu relatif cepat tua ketimbang bapak-bapak? Tahu tidak? Saya mau bertanya, yang memasak siapa? Ibu. Yang nyuci baju siapa? Ibu. Nyetrika? Ibu. Ngepel, nyapu? Ibu. Ya memang bapak bekerja ya? Bekerja. Sekarang sistem keluarga semua bekerja. Tapi di mana anak-anak? Di mana kebersamaan? Dari penelitian ibu itu usianya 25% lebih tua dari aslinya. Mengapa? Karena semua beban tanggung jawab tentang keluarga diserahkan pada ibu. Yang penting bapak kerja dapat uang, tak wenehke sudah selesai. Bocah-bocah piye-piye sudah itu urusan ibu. Kalau anak nakal, ibu yang salah. Kalau anak tidak rajin ke gereja, ibu yang salah. Nah,
Ini satu job description yang kurang pas dalam keluarga Jawa. Oleh karena itu, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai tubuh Kristus akan memulai dari tingkat keluarga kita masing-masing, supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tertata rapi tertata, ya. Semua menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Semua menjadi satu sarana di mana nama Tuhan ditinggikan. Semua menjadi pelayan satu dengan yang lainnya. Bayangkan saja kalau ini kita rubah menjadi begini. Ibu memasak, anak membersihkan rumah, ada yang menyapu, ada yang mencuci, ada yang berbagi. Pekerjaan cepat selesai, sore hari kita bisa berkumpul dengan keluarga, semua pekerjaan sudah selesai semua, tidak ada PR untuk ibu sampai 24 jam, atau untuk bapak sampai 24 jam. Karena apa? Masing-masing memiliki rasa handar beni, memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Itu yang saya harapkan melalui firman Tuhan ini di dalam gereja kita. Kita akan bersama-sama membaca kitab Filipi dulu. Dari ayat 1 sampai 10 berkaitan dengan Filipi 2 yang akan kita bahas nanti. Bisa ditayangkan. Namun akan kita dasari dulu dari Efesus 4. Karena saya ini hanya seorang pelayan, juraganku mengatakan itu yang kita bahas Budian, maka kami menyesuaikan. Iya. Kita akan melihat di dalam Efesus ayat 4, pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sudah ketemu semuanya? 2 ayat saja akan kami ambil dari sana. Atau saya ambil dari ayat 12 supaya jelas. Yang Tuhan berkata demikian melalui hambanya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di sini kita dihadirkan menjadi tubuh Kristus, menjadi warga gereja, bukan hanya untuk memuji Tuhan, menerima berkat. Tapi planning Tuhan kita menjadi pelayan-pelayan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di mana pembangunan itu ada yang memulai, harus ada yang melanjutkan sampai Tuhan datang. Itulah sebabnya benar di gereja ini mengutamakan yang namanya kehidupan anak-anak, memuridkan. Supaya gereja tidak mengalami kepunahan. Setiap dari kita diberi pekerjaan pelayanan. Seorang leader yang baik akan ngerti sih apa pekerjaannya, ini cocok untuk ini, B ini cocok untuk ini, C ini. Secara pribadi kita pun akan merespon, menyambut setiap tugas pelayanan yang muncul dari diri kita. Terasa sebagai satu talenta dengan sukacita dan bertanggung jawab. Mengapa? Karena setiap tugas pelayanan yang berupa talenta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika talenta itu kita sembunyikan dalam tanah, maka yang terjadi kita akan dimarahi Tuhan pada akhirnya. Disebut hamba yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Seberapapun hasilnya itu adalah urusan Tuhan. Yang penting kita sudah menggunakan talenta kita untuk pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Gerejanya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Bagaimana mungkin gereja bisa berkembang, bertahan,
jika tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, saling handarbeni, saling mengisi. Sehingga dalam kepelbagian, dalam berbagai karunia yang berbeda-beda, tidak harus dipertentangkan, tidak harus dipermasalahkan, tetapi kita justru mengucap syukur sebab dalam kepelbagian kita saling melengkapi. Amin. Bayangkan saja kalau wajah kita, karena kita yang cantik itu, misalnya mata kita yang belalak-belalak, alis kita diisi mata, dahi kita diganti mata, telinga kita diganti mata, mulut kita diganti mata. Indah tidak? Baru dilihat saja menakutkan, bukan? Apalagi kalau digunakan, bagaimana mata diberi sambal untuk dimakan. Ini gambaran yang mudah untuk kita pahami sebagai anak-anak. Jangan ada yang merasa aku ini kecil, aku ini tak berdaya, tak berguna. Setiap anak Tuhan dicipta dengan kemuliaan yang Allah berikan pada kita untuk ditanggung jawab dan dikembangkan, apapun itu bentuknya. Berdoa, bernyanyi, menari, menyampaikan firman, melayani tamu datang dan sebagainya. Semua adalah karunia yang harus kita kerjakan. Sehingga kita memiliki satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Setiap anak Tuhan tidak boleh ada yang mandek saat stagnasi. Semua harus bergerak, berdampak menuju kedewasaan. Bergerak, berdampak dalam kehidupan nyata, mencapai kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Jadi indahnya orang Kristen tidak hanya di dalam gedung gereja, tetapi ketika kita berada dimanapun berada, kita memberikan dampak yang baik, dampak sukacita, dampak Injili, dampak damai sejahtera. Sehingga dari anak-anak kita sudah didik bagaimana dia harus bernyanyi dengan baik, bagaimana akan melayani. 10 tahun yang akan datang mereka yang akan menggantikan kita. Tidak mungkin kita ada di depan terus. Dari dialah, dari merekalah Tuhan akan menghadirkan leader di tengah-tengah kita. Jangan pernah menggertak anak kecil, karena di dalam diri mereka ada ketulusan, ada Tuhan yang hadir. Kekasih Tuhan, kita diharapkan makin hari makin berdewasa sehingga tidak lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan. Kita pakem, punya kebenaran sejati bahwa kehidupan orang Kristen adalah seperti tubuh Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Semua harus bertumbuh. Bertumbuh itu bertambah ukurannya. Berkembang itu meningkat fungsinya. Jadi secara kualitas dan kuantitas semuanya harus mengalami peningkatan bersama Tuhan. Amin. Itu ada wilayah Tuhan yang memberikan kasih karunia dan kesatuan jemaat yang telah membentuknya. Dan ada wilayah kita di mana kita harus bergerak. Jangan menikmati berkat untuk diri kita sendiri, tetapi marilah kita berbagi menjadi orang dewasa bahwa ada berkat yang harus kita bagi keluarga kita. Bayangkan kalau seorang ayah bapak bekerja, uangnya disae sendiri, istrinya suruh cari sendiri, memberinya dipres. Saudara, tidak berkembang fungsi dalam keluarga di mana istri menjadi pengelola keuangan, ayah menjadi pekerja pencari nafkah, anak-anak menjadi masa depan bagi keluarganya yang harus membantu dan sebagainya. Semua akan terkotak-kotak. Itulah gereja. Harus bertumbuh dan berdampak. Yang tidak mungkin bahwa tangan berkata pada kaki, aku tak mau bantu kau, jubuken dhewe. Kaki tidak mau bantu tangan, jalano sendiri. Ya toh, mulut mau makan, tangannya bilang moh aku. Tidak bisa. Semua pemikiran tentang kehidupan berorganisasi gereja maupun menjadi anak-anak Tuhan tubuh Kristus harus berdasar ilahi.
kasih Tuhan, kasih yang mengikat. Maka kepala dari semua yang bisa bergerak, berdampak adalah Allah. Bayangkan kalau yang dipikirkan tangan adalah Tuhan, yang dipikirkan mulut, lakukan mulut adalah Tuhan, yang dilakukan kaki-kakiku untuk Tuhan, sehingga semua hidup kita totalitas tanpa batas untuk Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Apa keluarga Anda merasa akan jadi miskin? Tidak. Tuhan berkata, tidak ada orang yang miskin karena menebar harta. Tidak ada orang yang akan kaya karena menghemat secara luar biasa. Semua ada porsinya, saudara. Tuhan hanya minta 1/10 dari apa yang kita dapatkan. Saya tadi mendengar seorang ibu memasukkan, aku per bulan berapa ya? 120, luar biasa. Yang dipikirkan pertama-tama adalah Tuhan. Ya. Tuhan katakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Asal kita melakukannya dengan memandang untuk Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam segala hal. Secara jasmani, secara rohani, secara gerejawi, secara individu, secara berkelompok. Semua mengarah kepada perintah Allah. Kepada Allah yang apa Allah pikirkan. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang kita nomor satukan. Maka semua akan baik-baik saja. Bisa melayankan tugasnya, bergerak dan berdampak. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun. Kaki tidak mungkin menempati bagian mulut. Mata tidak mungkin berada di tangan. Ya, pedes semua nanti, tangannya pegang sembarang kali. Semua sudah ditata oleh Tuhan sedemikian indahnya, rapi tersusun. Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Mata tugasnya mencari tahu, melihat, mengamati. Tangan tugasnya melakukan sesuatu pekerjaan, kaki tugasnya melangkah dan sebagainya. Tapi semua polisinya dari Tuhan. Sehingga semua pelayanan diikat menjadi satu sesuai dengan kadar pekerjaan tiap anggota. Sekecil apapun anak-anak kecil itu punya kewajiban. Sampai kepada yang sudah tidak bisa apa-apa pun punya kewajiban. Meskipun hanya berdoa. Dari kasih Tuhan, semua harus menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Jadi kalau firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan judul kehidupan yang dipakai melayani Tuhan. Menjadikan gereja yang bertumbuh, bergerak dan berdampak. Harus dimulai dari kerelaan hati kita di dalam keluarga dan bersama keluarga. Tidak mungkin saya melayani tanpa suami saya. Tidak mungkin anak kami menjadi pelayan, begitu saja menjadi pelayan. Tidak. Tetapi semua menjadi satu pergumulan, kebersamaan, di mana satu dengan yang lain saling menerima, saling mengisi, menguatkan, mengantarkan, membentuk. Itulah gereja. Yang terkecil adalah keluarga. Jika dalam keluarga Kristus ditinggikan, maka yang terjadi nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita melihat di dalam Filipi 2. Kita akan melihat di sana betapa kita perlu dalam pelayanan mengutamakan orang lain. Dalam kehidupan bergereja, kalau yang satu memikirkan yang lain lebih daripada memikirkan dirinya sendiri, maka gereja itu akan bertumbuh luar biasa. Mengapa? Ada keprihatinan yang luar biasa. Di sana dikatakan dalam ayat yang kedua dari Filipi 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Sukacita seorang hamba Tuhan, Pak Mit, Bu Topo, bersukacita itu apabila begini loh saudara.
kamu sehati sepikir. Satu gereja itu satu hati, satu pikir. Sehingga itu indah. Hatinya, hatiku untukmu Tuhan. Yang kupikirkan tentangmu Tuhan. Semua diikat dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, saya yakin ini dipasang di depan supaya setiap gereja melihat warganya. Iki loh gerejaku. Ayo kita menjadi gereja yang menjadi murid Kristus sejati, bukan murid-muridan. Sehingga bisa memuridkan orang lain. Betul, saudara? Indahnya hidup jangan dinikmati sendiri, tapi nikmatlah bersama-sama dengan gereja dan dunia di sekitar kita. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Saya yakin para pelayan altar tidak ada yang mencari kepentingannya sendiri dan pujian yang sia-sia. Karena jika itu terjadi, mereka tidak akan mendapatkan apapun di hadapan Allah. Karena upahnya telah diterima berupa penghormatan dan pujian. Tapi mereka sadar dan dibentuk bahwa ini untuk Tuhan yang saya pikirkan, yang saya lakukan untuk Tuhan. Hati saya untuk Tuhan. Maka mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Pagi sudah datang, kemarin malam saya dapat WA, sudah latihan. Bukan hal yang mudah, saudara. Sehingga gereja menjadi semarak seperti ini. Puji Tuhan. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak ada yang sombong, bukan? Tidak ada yang merasa kita paling penting. Oh, mata berkata kalau tidak ada aku, semua akan gelap adanya. Mulut tentu akan mengatakan, oh kalau tidak ada aku, kamu akan lemas dan pejamkan mata kamu. Ya, begitu toh? Semua bersinergi, saling menganggap penting. Sampai yang ngepel gereja pun itu penting sekali. Tidak, boleh tidak, harus mendapatkan penghargaan. Dan pasti mendapat penghargaan di mata Tuhan dan manusia. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Sing penting keluarga kuarek. Sing penting atiku seneng. Gerejaku ben mikir gerejane dewi. Tidak bisa seperti itu. Kita adalah bagian dari gereja, punya tanggung jawab. Ketika kita sudah dihidupi gereja, dihidupi Tuhan, menjadi murid Tuhan, diangkat menjadi anak Tuhan, kita harus mikir orang tua kita. Siapa yang merasa tidak menjadi anak-anak Tuhan? Semua anak Tuhan, bukan? Anak Tuhan yang baik, dimanapun dia berada, dia akan fokus pada orang tuanya. Dia akan bekti pada orang tuanya. Dimanapun dia berada hatinya untuk Tuhan. Dimanapun dia berada, dia akan teringat di mana dia dilahirkan, dibesarkan, dibentuk dari kecil, remaja menjadi seorang yang hebat. Maka kalau saya berada di bagian selatan, saya selalu berkomunikasi dengan beberapa gereja selatan karena saya merasa saya bagian dari GPDI Canan ini. Apa yang kita berikan. Ini satu tantangan dalam kehidupan nyata. Bagaimana nanti kalau ibu kita, bapak kita, mereka sudah tua. Jangan mengatakan aku mencintai engkau hanya dengan kata-kata. Itu tidak menghidupi. Tapi cintailah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap yang kita bisa. Itulah cita kita pada orang tua kita. Saudara kekasih Tuhan, dimanapun seorang anak berada, setiap saat hatinya pasti tertambat pada keluarga. Betul? Betul? Kalau penjara nanti merantau akan merasakan, saya 42 merantau, 42 tahun. Merasakan bahwa hidup kami masih tertambat di desa.
Sebagaimanapun adanya, aku ini orang desa. Aku dari GPD Cangan. Meskipun saya sudah ditahbiskan menjadi pendeta senior di Pelkris, saya bukan apa-apa di Cangan. Saya adalah anak yang harus mengabdi. Saudara, ini bagi pemuda-pemuda nanti, muliakanlah Tuhan dengan segala yang kau bisa. Dan kita diingatkan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Perasaan Yesus itu perasaan belas asih, berbelas kasihan melihat dunia yang mau hancur. Melihat orang-orang yang berjalan menuju neraka. Perasaan itu pula lah yang harus ada dalam diri kita. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Petrus di Yope pernah bermimpi. Setelah dia berdoa, Tuhan menurunkan kain. Kain itu ada hewan yang merangkak, merayap. Ada berkaki 4, ada burung, berbagai macam. Tuhan katakan apa? Petrus, sembelih itu dan makanlah. Petrus mengatakan, tidak, najis itu. Ya. Ternyata siapa? Tuhan pertemukan dia pada Cornelius, orang non-Yahudi. Baru kali itu orang non-Yahudi dilayani pertama kali dan diselamatkan. Tidak menunjukkan apa? Bahwa Yesus datang untuk melayani semua orang. Itulah tugas kita. Jangan memandang orang lain berdosa. Karena kita sudah mengadili dan itu tidak Allah berkenan. Justru Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ia mengosongkan dirinya menjadi seorang doulos, seorang hamba. Benar-benar kosong sampai diludahi, ditampar pun dia diam. Keluh seperti domba yang masuk ke pembantaian. Itu yang akan diperhadapkan pada kita. Kalau kita bisa mengosongkan diri kita sedemikian rupa, meninggalkan harta, tahta, dan berbagai hal di depan Yesus, maka kita barulah akan bisa menjadi pelayan yang sebenarnya. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan ya di kayu salib. Jadi menjadi anak-anak Tuhan yang ingin menjadi pelayan, belajarlah mengutamakan orang lain. Memiliki kerendahan hati, memiliki kerelaan berkorban. Satu hal ilustrasi akan kami tutup dari Injil Matius. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan betapa sulitnya orang masuk surga. Ada seorang pemimpin muda berkarakter dan dia sangat menyayangi orang-orang di sekitarnya, mengutamakan orang lain sudah dia lakukan, memiliki kerendahan hati sudah dia lakukan, memiliki kerelaan berkorban untuk gerejanya, untuk tetangganya, untuk keluarganya dia sudah lakukan. Tapi apa yang terjadi saudara? Dalam Matius 19 ayat 15 sampai ayat 26, tidak usah saya baca. Juga di Injil Markus dan Lukas juga ada. Di situ datanglah seorang pemuda. Ini tolong pemuda diingatkan. Dia seorang leader, seorang pemimpin hebat. Mengatakan, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus katakan, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup
turutilah segala perintahku. Ternyata pemuda ini aktivis gitu ya. Dia katakan apa? Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Aku tidak pernah membunuh. Jangan berzina. Tidak pernah berzina. Jangan mencuri. Tidak pernah Tuhan. Jangan mengucapkan saksi dusta. Saya mengatakan ya di atas ya. Karena dia memang seorang yang fasih dalam pelayanan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah Tuhan, saya mau melihara ibu bapakku sampai di masa tuanya. Mereka tanggung jawab saya sampai pada akhirnya. Ya, mungkin kalau dialognya saya ucapkan jelas seperti itu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya Tuhan, aku memperhatikan janda miskin. Aku memperhatikan anak-anak yatim piatu, orang-orang di sekitarku dan sebagainya. Kata orang muda itu kepadanya gimana? Semua itu Tuhan sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Dia merasa layak masuk surga karena apa yang dia perbuat itu kesalahannya. Dia merasa bisa melakukan itu semua karena dirinya itu yang salah. Dia bisa melakukan semua karena dia dan oleh dia, si pemuda itu. Maka Yesus mengatakan, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikan itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Disuruh menjual, Tuhan menguji hatinya. Sejauh mana dia mencintai sesamanya. Sejauh mana dia mencintai hartanya. Ketika tantangan yang pertama dalam hidup adalah memberikan harta, jatuhlah dia. Sehingga dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati. Sebab hartanya banyak. Loh, ternyata di sini saya simpulkan melayani tidak harus nunggu kalau sudah punya harta banyak. Tapi Tuhan katakan dalam kitab Amsal 3, layanilah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Ini firman Tuhan, saudara. Dalam Maleakhi 3 Tuhan katakan, ujilah aku. Ya, kan gitu ya. Kalau kita memberikan semua untuk Tuhan, hati kita, hidup kita, segalanya, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tapi siapa yang berani menguji Tuhan? Siapakah kita? Itu firman Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita melihat bahwa Yesus tidak menunjukkan segala daya upaya manusia tanpa Tuhan itu sia-sia. Saudara dan saya tidak akan bisa berbuat apapun kalau Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan tidak menghendaki. Kalau bukan karena berkat Tuhan. Amin. Anak-anak menjadi juara, menjadi pintar, menjadi fasih dalam berbagai hal. Karena Tuhan. Para pemuda menguasai IT, bisa berbakti pada Tuhan, bisa sekolah kuliah dengan baik. Karena Tuhan. Coba saja kalau otak kita dibuat error sedikit saja. Bisakah kita bekerja? Itu berkat yang luar biasa. Menunjukkan betapa kita tidak berdaya dan tidak punya apa-apa sebenarnya. Maka dalam hidup ini biarlah kita totalitas melayani Tuhan. Amin. Tanpa dipaksa. Tetapi keluar dari lubuk hati kita, maka kita akan merasa senang, merasa enjoy, merasa sejahtera jika bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Apapun bentuknya. Tidak usah menunggu kaya. Sebab Tuhan katakan apa? Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Terlalu banyak hambatan. Mengapa? Karena tertambat harta. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Tetapi jangan sampai seperti pemuda tadi. Kita harus mengaku bahwa dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia segala kemuliaan itu. Amin.
Bayangkan kalau satu gereja itu punya komitmen sama. Dari dia, oleh dia, untuk dia, aku menjadi pegawai. Dari dia, oleh dia, untuk dia, aku menjadi petani. Wah, luar biasa gereja ini. Tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Perbendaharaan gereja tidak akan mengalami defisit di tengah goncangan COVID. Nah, hati seperti itulah yang sedang dibentuk oleh Allah, yang sedang dimuridkan terhadap kita, sehingga kita bisa memuridkan anak-anak kita. Kalau ibunya, bapaknya medit, anaknya medit tidak kira-kira? Pasti medit. Karena kacang mongso ninggalo lanjaran. Yuk kita mulai diri membuka bahwa ada satu kesadaran imani, ilahi. Kita hidup diberi Tuhan. Surga diberi Tuhan, bukan perbuatan kita. Nafas diberi Tuhan. Segalanya dari Tuhan. Biarlah kalau kita melakukan untuk keluarga kita, keluarga-keluarga ini untuk memuliakan Tuhan. Kita punya satu komitmen, menika Gusti saking panjenengan, kawula kunduraken wangsul dateng kamulyan panjenengan. Maka hidup itu akan berharga, berarti. Sehingga pelayanan yang dilakukan bukan berarti servis. Servis itu pelayanan yang dilakukan atas kehebatan, kemudian kemampuan, kemudian bakat minat yang ditonjolkan, yang berdampak kepada apa? Imbalan. Itu servis. Person ya? Pelayan yang servis itu yang servis. Tapi kita tuh ministry. Kebetulan saya dari gereja ministry. Ministry itu melakukan sesuatu dengan legowo. Pelayanan yang totalitas tanpa batas. Tidak mengharapkan apa-apa. Betul. Pelayanan yang Allah fasilitasi untuk melayani masyarakat, melayani gereja. Keluarga kami menjadi keluarga ministry juga pada akhirnya karena diprogram oleh Allah untuk itu. Dan itu kami sadari. Tanpa kita sadari program dari Allah itu akan menjadi tidak terjadi. Tertunda. Menghadirkan penyesalan nanti pada akhirnya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, yuk anak-anak mulai sekarang bertanya pada diri sendiri. Who am I? Siapa saya? Aku ini putrani Gusti, menjadi anak Allah yang harus menghormati orang tua. Gitu. Hidup dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Betul Bapak Ibu ya? Kiranya firman Tuhan ini meskipun sedikit karena kami sudah dipesan hanya 40 menit, bisa mendorong kita. Hidup itu adalah kesempatan. Yuk kesempatan yang ada selagi kita bisa, dimanapun kita berada, apalagi dalam gereja, semua kita bawa kepakuan Tuhan. Tuhan tidak akan menterlantarkan kita. Gusti Allah ora bakal negakake sira. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh miskin, menderita, sengsara. Tetapi ketika kita sudah bisa mengabdi dalam bentuk ministry tadi, maka Tuhan menjadi jaminan hidup Anda dan keluarga sepenuhnya. Kita menabur pasti akan menuai. Suatu saat nanti, apa yang Anda lakukan di sini akan menjadi satu berkat bagi Anda. Menandur satu biji, menuai satu dompol. Padi kan begitu ya? Kalau kita menabar satu duna, satu tenggok begitu, kira-kira akan menabur berapa? Tuhan memberikan benih itu pada kita dan kita yang tahu untuk menyadarinya. Sadari itu, bawa kepada Tuhan. Apapun bentuknya, doa, usaha, dan sebagainya. Tantangan yang terbesar dalam melayani adalah memberikan hati sepenuh jiwa, raga, dan harta. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ketika mendengar firman-Mu, agar kami boleh mengutamakan orang lain, memiliki kerendahan hati dan kerelaan untuk berkorban bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, dimanapun kami berada. Seperti kita Engkau akan wafat berkata murid yang Kau kasihi, inilah ibumu, dan kepada ibu yang melahirkan engkau, engkau mengatakan inilah anakmu. Menjadi jalinan satu kehidupan yang indah di mata Tuhan. Manakala kami bisa saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling merendahkan hati. Untuk menerima satu dengan yang lain dalam segala bentuk kelemahan, kelebihan. Sehingga kami bisa melihat tantangan dan peluang ke depan dalam membawa kemajuan gereja-Mu di tempat ini. Dimanapun kami berada, biarlah kami selalu teringat kepada gereja yang melahirkan kami. Sehingga segala sesuatu menjadi pergumulan bagi kami, seperti kami mempergumulkan orang tua kami sampai di akhir hayatnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menghadirkan hati yang memberi, hati yang rela, hati yang mengabdi, hati yang melayani, menghamba, seperti hatimu yang senantiasa tertambat pada kehendak Bapa, yang sampai harus rela mati di kayu salib untuk Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan didasari atas satu pemahaman. Dalam hidup ini apapun yang kami rasakan, nikmati, terima adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan sudah selayaknya kami kembalikan untuk Tuhan. Sehingga gereja-Mu akan menjadi gereja yang memuridkan, dan murid-murid-Mu akan memuridkan orang lain untuk memperkenalkan Kristus di tengah dunia. Gereja-Mu menjadi besar karena Tuhan yang mengatur, mempola, merencanakan, melalui kami menindaklanjutinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Ampuni bila terselip salah dan dosa kami, selama kami mendengarkan firman dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku
silakan para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan.